Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa televisi edukasi dimanapun Anda berada, Kariska harapkan adik-adik semua dalam keadaan sehat dan tentunya dalam keadaan semangat untuk belajar bersama dengan Kariska. Pada hari ini kita akan belajar mengenai pelajaran fisika untuk jenjang SMP. Nah, adik-adik tentunya sudah sangat hafal dong kalau kita belajar bersama. Pasti bisa dan ujian pasti lancar. Oke, adik-adik sekalian, kita akan belajar bersama dengan narasumber kita. Tapi narasumber kita belum datang nih, kira-kira sudah sampai mana ya? Adik-adik tentunya juga tidak sabar ya. Untuk itu adik-adik jangan kemana-mana. Sambil menunggu narasumber kita, Kariska mau informasikan bahwa adik-adik dapat bergabung dengan menghubungi layanan bebas pulsa kami di telepon 0800 140 3046. Dan adik-adik juga dapat menyaksikan tayangan ini di streaming tve.kemdikbud.go.id. Adik-adik sekalian juga dapat menyaksikan di channel YouTube Televisi Edukasi. Nah, adik-adik juga dapat mendownload aplikasi di TV Edukasi pada Play Store dan App Store di TV Edukasi. Oke, adik-adik jangan kemana-mana karena di akhir segmen juga kita akan mengadakan kuis. Kariska masih menunggu nih narasumber kita yaitu Ibu Yunita. Tapi sambil adik-adik menunggu juga, Kariska harap... Oh, tunggu sebentar. Sepertinya ada yang datang nih. Adik-adik penasaran kan? Kira-kira ini tamu yang kita tunggu atau bukan ya? Sebentar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Yunita. Akhirnya datang juga nih, kita udah tunggu-tunggu dari tadi nih. Adik-adik di rumah juga udah gak sabar nih mau belajar bersama dengan Ibu Yunita. Silakan duduk dulu, Bu. Nah, silakan. Oke, Ibu Yunita, apa kabar? Alhamdulillah baik. Adik-adik, ini dia tamu yang sudah kita tunggu-tunggu dari tadi. Gimana perjalanannya, Bu? Alhamdulillah lancar. Walaupun tadi sedikit mendung, tapi sampai dengan selamat, tidak hujan. Nah, pastinya masih semangat ya Bu Yunita ya? Alhamdulillah semangat. Oke, adik-adik, kayaknya Bu Yunita agak haus nih. Tunggu sebentar ya, agar kita belajarnya lebih asik lagi. Bu Yunita minum dulu deh, sebentar ya, saya ambil minum. Nah, ini nih udah disiapin dari tadi nih buat Bu Yunita. Aduh, terima kasih banyak, Mbak Rizka. Oke, ya minum dulu deh. Terima kasih. Adik-adik di rumah juga bisa minum dulu biar belajarnya lebih lancar. Silakan Bu Yunita. Enak ya di cuaca mendung kayak gini minum teh hangat. Alhamdulillah. Baik, Ibu Yunita mungkin mau menyapa dulu adik-adik di rumah. Salam jumpa adik-adik sahabat edukasi. Sudah siap untuk belajar? Dengan Ibu Yunita, materi kita adalah hukum Newton ya. Bagi adik-adik di kelas 8 maupun di kelas 9 pasti tidak asing lagi. Apalagi yang mau ujian nih. Siap untuk belajar ya pastinya. Nah, yang mau ujian ayo perhatikan baik-baik pelajaran yang akan disampaikan oleh Ibu Yunita. Nah, kira-kira pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu mengenai pelajaran fisika untuk jenjang SMP mengenai hukum Newton. Namun adik-adik, sepertinya adik-adik sudah tidak sabar, Kariska tahu, tapi jangan kemana-mana karena kita akan menyaksikan dulu nih tayangan berikut ini. Lihat nih, aku bisa bikin begini. Ini koin, aku taruh di tengah tumpukan dadu. Terus aku sentil deh koinnya. Lihat nih ya. Kok bisa sih? Bat ya, dadinya kok nggak roboh? Aku coba ya. Ini kan caranya. Iya, siap. Disentil. Pelan-pelan aja. Ya, Nah,
adik-adik tentunya tadi merasa heran ya, kok bisa ya dadu tadi udah ditumpuk, terus ada koin yang kita tarik nggak jatuh? Mau tahu jawabannya? Kita tanya dulu nih, Bu Yunita, kira-kira mengenai tayangan tadi itu seperti apa? Kok bisa seperti itu, Bu Yunita? Kalau kita lihat tadi ada dadu yang ditumpuk, lalu ada koin. Kalau kita menariknya dengan gaya yang stabil, pelan-pelan dia akan jatuh. Tapi kalau kita tarik dengan gaya yang cepat, insya Allah dia tidak akan jatuh. Oh gitu. Karena pada dasarnya semua benda ingin tetap mempertahankan keadaannya atau ingin tetap diam. Baik, jadi jangan salah kaprah ya. Mungkin adik-adik menyangka kalau misalkan dadunya tidak jatuh, tariknya pelan-pelan. Ternyata salah ya Bu ya. Jadi tariknya harus cepat. Ya, banyak dipakai juga untuk sulap. Nah, misalnya. Betul sekali. Ada trik-trik khusus untuk sulap dengan seperti itu. Oh gitu, baik. Bu Yunita, mungkin tayangan tadi ini berkaitan erat deh dengan pembahasan kita pada hari ini. Ya, tayangan tadi berkaitan erat dengan yang akan kita pelajari, yaitu hukum Newton, yaitu hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Dan yang akan kita pelajari pertama adalah hukum Newton 1. Baik. Silakan Bu Yunita dilanjutkan. Indikatornya yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, siswa dapat menentukan penerapan hukum 1 Newton dengan diberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. 2, siswa dapat menentukan percepatan dan arah gerak yang dialami sebuah benda dengan gaya dan massa tertentu pada hukum Newton 2. Yang ketiga, siswa dapat menentukan penerapan hukum Newton 3 dengan diberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Itu indikator yang akan kita pelajari, Mbak Rizka. Kemudian Bu Yunita, bisa dilanjutkan kembali? Yang pertama yaitu tentang hukum Newton 1 atau hukum 1 Newton, di mana bunyinya setiap benda akan tetap bergerak lurus beraturan atau tetap dalam keadaan diam jika tidak ada resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, mungkin bisa dijelaskan dengan contoh. Hukum 1 Newton banyak sekali aplikasinya yang bisa kita temui dan bisa kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contohnya salah satunya seperti dadu tadi misalnya, atau ketika kita berkendara di dalam mobil, ya di situ kita akan mengalami penerapan hukum 1 Newton. Jadi ketika mobil itu misalnya ngerem mendadak, atau ketika kita diam tiba-tiba dia melaju mendadak, apakah akan kita alami di situ? Itu adalah penerapan hukum 1 Newton. Baik. Nah, kira-kira nih supaya adik-adik di rumah lebih mengerti nih, kita mungkin bisa kasih soal langsung ya Bu Yunita? Ya, kita kasih. Nah, adik-adik di rumah juga bisa bergabung ya. Nah, ini adalah soal pertama. Mungkin boleh saya bacakan dulu? Boleh. Baik, adik-adik di rumah, perhatikan soal berikut ini. Oke, soal pertama adalah perhatikan gambar 3 orang berikut. Di salah satu gerbong kereta, mereka bersuah foto. Bersamaan dengan itu, kereta tiba-tiba berhenti mendadak. Dari peristiwa tersebut, yang merupakan penerapan hukum 1 Newton adalah... Nah, kira-kira apakah jawabannya adalah A? Orang 1 keadaan terjatuh ke samping dengan keterangan karena ingin mempertahankan keadaan semula, atau jawaban B, orang 2 keadaan terjatuh ke depan dengan keterangan karena memiliki kecenderungan untuk tetap bergerak lurus, ataukah jawaban nomor C, orang 3 berdiri dengan keterangan karena ingin melihat apa yang terjadi, atau D, orang 1 dan 3 keadaan tetap duduk dengan keterangan karena memiliki kecenderungan untuk tetap duduk dan diam. Nah, adik-adik di rumah kira-kira jawabannya apa ya? Atau mungkin sebelum adik-adik menjawab, Bu Yunita bisa kasih clue lagi nih, supaya adik-adik gampang menjawabnya. Tadi gimana hukum Newton 1, Bu Yunita? Hukum 1 Newton atau hukum Newton 1 bunyinya, pada dasarnya benda yang diam ingin tetap diam, atau benda yang bergerak ingin tetap bergerak lurus beraturan jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, kalau kita perhatikan dari soal nomor 1 ini, kita lihat gambar orang pertama sedang duduk, orang kedua sedang berdiri, orang ketiga juga sedang duduk. Kira-kira kalau
adik-adik ada di dalam kereta dan tiba-tiba kereta tersebut rem mendadak, ya, apa yang akan terjadi dan mana yang penerapannya pas dengan hukum 1 Newton. Nah, kira-kira mungkin adik-adik sebelum menjawab bisa ngebayangin dulu nih, ada di dalam kereta, kemudian ada kereta yang mendadak mengerem ya. Nah, apakah posisinya seperti jawaban A, B, C, atau D? Kira-kira adik-adik ada yang ingin menjawab? Sambil menjawab, kita dengarkan lagi Ibu Yunita nih. Nah, jawabannya? Ya Mbak Rizka, di sini ketika mereka bertiga sedang bersuap foto, berselfie ya, dan berhenti mendadak, kalau sesuai dengan hukum Newton, 1, apakah orang pertama akan terjatuh ke samping? Nah, oke. Atau orang kedua akan terjatuh ke depan karena memiliki kecenderungan untuk tetap bergerak lurus, atau orang ketiga tetap berdiri karena ingin melihat apa yang terjadi, atau orang ke-1 dan ke-3 tetap duduk karena memiliki kecenderungan untuk tetap duduk dan diam. Kira-kira Mbak Rizka kalau ada di dalam kereta akan bagaimana nih Mbak Rizka? Baik, saya mau jawab. Kira-kira ya adik-adik ya, misalkan kita di atas kereta nih, kemudian kita ada rem mendadak ya. Nah, saya jawab adalah B, terjatuh ke depan karena memiliki kecenderungan untuk tetap bergerak lurus. Nah, kira-kira jawaban saya benar nggak nih Bu Yunita? Kayaknya Mbak Rizka sering naik kereta ya. Oh iya, ketahuan deh. Banget gitu ya. Bener ya jawabannya ya? Coba kita lihat jawabannya ya. Oke, adik-adik kira-kira jawabannya benar kan? Mbak Rizka, bener jawabannya ya? B. Jadi ketika rem mendadak, orang yang nomor 2 itu cenderung akan tersungkur ke depan atau terjatuh ke depan ya adik-adik, karena ia ingin tetap bergerak lurus ke depan karena kereta itu kan melajunya ke depan. Nah, biar pembahasannya lebih jelas, kita lihat kembali. Iya. Hukum 1 Newton kita tahu berbunyi, jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam, dan benda yang mula-mula bergerak juga akan tetap bergerak lurus beraturan. Nah, di sini dari ketiga orang yang ada di dalam kereta, yang paling tepat dari pilihan jawaban tadi adalah orang kedua, dia akan tersungkur ke depan. Jadi bukan ke samping atau dia tersungkur ke belakang. Kalau ketika rem mendadak, dia akan tersungkur ke depan. Nah, kira-kira adik-adik di rumah juga pastinya sudah mengerti. Langsung saja kita ke soal berikutnya, Bu Yunita. Boleh? Boleh. Ya, ini adik-adik, mari disimak. Ini adalah soal kedua. Oke, mungkin Bu Yunita bisa membacakan. Silahkan. Adik-adik perhatikan ya, ini adalah soal nomor 2. Ya, soal kedua, adik-adik bisa lihat. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar yang merupakan penerapan hukum 1 Newton adalah gambar pertama. Di sini ada orang dewasa yang berusaha mendorong batu besar. Gambar kedua, di sini ada roket bergerak lurus ke atas. Gambar ketiga, seorang bapak tetap berdiri saat mengambil air sumur. Ya. Gambar keempat, pengendara motor bergerak lurus ketika dia mengerem mendadak. Kira-kira yang merupakan penerapan hukum 1 Newton adalah yang mana? Nah, di sini adik-adik soalnya adalah harus pas ya dengan sebabnya. Yang pilihan A, gambar 1 dan 2, keterangannya memang karena massa batu terlalu besar sehingga didorong, dia tidak bisa pindah, dan roket mendapat gaya dorong untuk bergerak ke atas. Yang B, 1 dan 4, di sini karena batu tetap tidak bergerak walau sudah didorong, dan pengendara motor ingin tetap bergerak lurus. Yang C, gambar 2 dan 3, karena roket mendapat gaya aksi dan reaksi, dan bapak ingin tetap berdiri atau diam ketika mengambil air di sumur agar seimbang. Baik, kemudian yang D ya? Yang D, 2 dan 4,
karena roket ingin bergerak lurus ke atas dan pengendara motor tetap bergerak lurus ketika direm mendadak. Kira-kira gambar mana yang paling pas dengan hukum 1 Newton dan sebabnya? Nah, kira-kira adik-adik di rumah jawabannya apa ya? Saya coba jawab lagi Bu Yunita ya. Oh, boleh, Mbak Mudah-mudahan saya benar lagi ya, dan adik-adik di rumah juga pastinya juga benar dong. Saya akan menjawab, yaitu jawaban yang B adalah, mungkin adik-adik bisa menyimak di layar. Jawabannya adalah B, yaitu gambar 1 dan 4. Karena batu tetap tidak bergerak walau sudah didorong dan pengendara motor ingin tetap bergerak lurus. Nah, kira-kira jawabannya betul nggak? Oke, kita lihat Mbak Rizka, kira-kira jawaban Mbak Rizka ini benar atau salah, dan adik-adik coba secara logika memahami ya. Kira-kira kalau ada di posisi gambar 1 dan posisi gambar 4, apa yang akan terjadi? Kita lihat, ya benar sekali Mbak Rizka, jawabannya B. Dan untuk lebih jelasnya, ya kita lihat di sini pembahasannya sekali lagi, hukum 1 Newton itu berbunyi, jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan terus diam, sedangkan benda yang mula-mula bergerak akan terus bergerak lurus beraturan. Nah, di sini gambar pertama tadi adalah batu besar tetap berada di tempatnya walaupun sudah didorong tapi dia tidak pindah. Betul. Berarti dia ingin tetap mempertahankan keadaannya. Oke. Untuk yang pengendara motor, ketika dia mengerem mendadak, berarti benar dia terdorong ke depan. Nah, karena ia ingin tetap bergerak lurus beraturan. baik, adik-adik di rumah gimana nih? Kira-kira sudah mengerti atau belum? Kalau belum, bisa langsung saja telepon ya. Dan adik-adik jangan kemana-mana karena pembahasan kita ini sangat seru dan menyenangkan. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap saksikan Televisi Edukasi karena kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Tolong jaga adiknya ya. Adiknya baru lancar naik sepeda. Jangan lupa berdoa. Hati-hati ya, Nak. Tolong jaga adiknya ya. Janji ya. Maaf ya, Dek. Iya Kak, yuk kita lanjut lagi. Dalam rangka membentuk SDM unggul yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila, Kemendikbud berupaya membentuk profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Disimak ya. Ada 6 karakter yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar sepanjang hayat. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Berkebinekaan global. 5. Gotong royong. 6. Dan terakhir adalah kreatif. Nah, ke-6 elemen ini harus banget kamu aplikasikan dalam hidup kamu agar menjadi satu kesatuan yang saling mendukung dan berkesinambungan satu sama lain. Dik, kata ibu, kamu mau jadi profil pelajar Pancasila ya? Iya dong ya. Berarti kamu tahu dong aspek untuk menjadi profil pelajar Pancasila? Aspek atau nilai untuk menjadi pelajar sepanjang hayat ada 6. Pada nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, pelajar Indonesia harus memahami beberapa nilai akhlak, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Beberapa akhlak ini sudah pasti sering kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti taat beribadah, menghormati orang yang lebih tua, menghargai perbedaan, taat pada kewajiban sebagai warga negara Indonesia, dan masih banyak lagi. Berkebinekaan global. Di era globalisasi, profil pelajar Pancasila juga harus bisa beradaptasi dengan budaya lain tanpa melupakan budaya bangsa dan identitasnya. Dalam hal ini, termasuk mengenal dan menghargai berbagai budaya, mampu berkomunikasi dan mengenal keunikan masing-masing budaya, dan mampu memanfaatkan pengalaman berkebinekaan agar menghargai dan menghormati budaya lain. Gotong royong.
Elemen yang satu ini pasti sudah sangat melekat pada kehidupan sehari-hari ya. Bukan hanya sekedar bekerja bersama dengan orang lain. Gotong royong yang baik adalah selalu bersikap positif untuk berkolaborasi dan bekerja sama. Peduli dan menghargai pendapat orang lain, peka terhadap lingkungan sekitar, serta mau berbagi segala hal yang bisa mencapai keberhasilan bersama. Gambaran sebagai profil pelajar Pancasila yang selanjutnya adalah mandiri. Walaupun terdengar mudah dan sudah merasa menjadi bagian dalam diri, ternyata mandiri yang baik, salah satunya yaitu sadar atas kemampuan dirinya, bisa mengendalikan emosi, dan tahu apa yang diperlukan untuk pengembangan dirinya. Tak hanya itu, pelajar Indonesia yang mandiri juga mampu mengatur pikiran dan perasaannya untuk mencapai sebuah tujuan. Bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila juga harus bisa mengolah informasi yang diterima secara objektif, kemudian menganalisa, mengevaluasi, baru menerapkan informasi tersebut. Contoh yang sangat mudah, kita harus memiliki keingintahuan yang tinggi. Saat menerima informasi, kita harus menganalisis secara kritis sebagai dasar mengambil keputusan. Elemen yang terakhir, kreatif. Mampu memodifikasi atau menghasilkan sesuatu yang orisinil serta bermanfaat merupakan cerminan pelajar Pancasila yang kreatif. Hal sederhana yang bisa kita praktekkan yaitu dengan tidak malu untuk mengutarakan ide-ide baru. Bukan cuma itu, menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat untuk sekitar juga harus kita lakukan. Dari keenam aspek itu, adik udah lakukan semua kan ya? Iya, Dik. Siapa dulu dong yang ngajarin? Ayah. Pesan ayah, keenam aspek itu harus kamu praktekkan dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Agar karakter profil pelajar Pancasila ini akan selalu melekat dalam kepribadian generasi muda Indonesia. Baik, Ayah. Jadilah pelajar Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Pandemi COVID-19 belum berakhir. Penularan virus corona terus menghantui. Lindungi diri, keluarga, dan orang sekitar. Semua wajib memakai masker. Menjaga jarak. Mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Ayo, cegah penyebaran COVID-19 dengan 5M.